Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Sejenak kita berdoa di dalam hati masing-masing, kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan, dan Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangannya kekuatan dan kejayaan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Topik minggu kita hari ini adalah bermegah dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Sekarang, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya kami jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, tertulis di dalam titah yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan merendahkan diri,
marilah kita mengaku segala dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 2 setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit,
sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita memandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kehendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu, tanggal 13 Juni 2021. Yang tidak kami bacakan
supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu. Minggu kedua setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik: bermegah dalam Tuhan. 2. Ibadah kebaktian keluarga di rumah. Sehubungan dengan situasi pandemi, bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah di gereja, supaya melaksanakan ibadah di rumah, gereja kita menyediakan 2 metode peribadahan di rumah masing-masing, yaitu melalui live streaming dan lembar fotokopi acara. Kita memilih yang akan kita pakai untuk ibadah. Persembahan ibadah dapat kita serahkan melalui Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 3. Ibadah kebaktian di gereja. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, dihimbau supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Melalui minggu depan yang mengikuti ibadah pukul 10.15 WIB di gereja, hanya yang memiliki tiket yang diterima dari Sintua Sektor. Yang tidak memiliki tiket ibadah siang supaya mengikuti ibadah pukul 6 WIB. 4. Pelayanan ibadah minggu di rumah keluarga yang sakit. Mulai minggu hari ini, gereja kita melayani ibadah minggu di rumah keluarga yang sakit. Diharapkan jemaat yang keluarganya dalam keadaan sakit supaya menghubungi Sintua Sektor supaya dijadwal setiap minggunya. Minggu hari ini di rumah keluarga B. Si Hotang, Boru Simajuntak, Sektor 2, Kramat Watu. Minggu tanggal 20 Juni 2021 di rumah keluarga Nyonya Simamora, Boru Manulang, Sektor 1, Serang. Ibadah rumah tangga pertanyaan sektor. Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 19.30 WIB di gereja Sektor 9 Cilaku, Sektor 11 Sangkiu. Khotbah Pendeta Emukur, liturgi Sintua RH Silalahi. Di Sektor 10 Trondor, di rumah keluarga A. Manalu Boru Padang. Pengkhotbah Pendeta DFD Tampu Bolon. Liturgis Sintua S. Manulang. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Pada saat nama dibaca, baru supaya berdiri di tempat masing-masing. 1. Keluarga Pendeta Marudut Nababan, Ibu Erliana Boru Silitonga bersama 3 orang anak. Pindah dari HKBP Kebun Kelapa, Resort Kebun Kelapa, Distrik 25 Jambi, alamat Sektor 6 Legok. 2. Keluarga Roni Yunuar Mantara Nababan, Ibu Reni Repika Agustina Tambunan, yang menerima pemberkatan pernikahan di gereja HKBP Serang, Resort Serang, tanggal 25 Agustus 2020, alamat Komplek Tegal Padang, Sektor 6 Legok. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. 2. Warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Rizky Fauji Silaban, putra dari Bapak Sintua Samsudin Silaban, Ibu Lasmah Boru Sianturi, alamat Perum BPP Blok D2 nomor 23 Sektor 11 Sangkiu. Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, dengan calon mempelai perempuan
Melani Boru Sianturi, putri dari Bapak Madiun Sianturi, Ibu Saminar Boru Silaen, alamat Sektor 11 Sangkiu, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, pemberkatan pernikahan hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, masuk jam 8.30 di HKBP Serang, Resort Serang. Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. 3. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak calon Sintua Jerry Papilopa Siombing, almarhum, tutup umur 36 tahun 4 bulan, suami dari Ibu Mei Rosarina Boru Panjaitan, alamat Komplek Tegal Padang, nomor 75, Sektor 6 Legok. Acara pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021. Pemakaman Sayar, Serang. Tuhan yang senantiasa memberkati penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 12. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, gereja kita melaksanakan baptisan kudus anak bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis supaya membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Katekisasi baptisan dilaksanakan hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, masuk jam 15 WIB, bertempat di gereja ini. 13. Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Serang. Sehubungan dengan program gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon majelis beserta panitia Sektor 2 Kramatwatu dan 11 Sangkiu, akan kita laksanakan Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Serang pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021. Mari kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa A. Persembahan amplop pada saat acara ibadah yang kita terima dari Sintua Sektor. B. Partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Diharapkan kesediaan jemaat untuk pemotongan kue minimal Rp50.000. Ucapan syukur melalui haulon setiap keluarga minimal Rp300.000. Ibadah kebaktian pesta pukul 10.15 WIB dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. 20. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Tuhan sebesar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita salhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang hadir di gereja, juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah pagi jam 6 ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini adalah menyuarakan sebuah doa permohonan kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa yang menghadapi peperangan. Sebagai bangsa yang menghadapi peperangan tentu memerlukan senjata, memerlukan kekuatan yang dapat diandalkan memperoleh kemenangan. Kita tahu bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, keluar dari tanah perhambaan Mesir menuju kepada tanah kemerdekaan atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mereka harus melewati beberapa wilayah-wilayah, tempat-tempat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang bermusuhan dengan bangsa Israel. Di tengah-tengah perjalanan itu
Mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa itu supaya mereka bisa melewati wilayah-wilayah itu menuju kepada wilayah atau tempat yang dituju. Dalam nats renungan kita pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, mengambil topik bermegah dalam Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan bangsa-bangsa untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan bangsanya, mereka mempersiapkan persenjataan atau dalam nats kita ini, dalam ayat 8 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Dan bangsa-bangsa pada zaman nats renungan ini, apabila mereka mempunyai pasukan berkuda, kereta-kereta perang, itulah yang menjadi kebanggaan mereka, itulah yang menjadi andalan mereka di tengah-tengah menghadapi peperangan-peperangan. Tetapi pemazmur dalam nats renungan kita ini, di dalam iman percaya dan di dalam pengalaman perjalanan bangsa itu, baik di tengah-tengah perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, baik di tengah-tengah peperangan-peperangan setelah mereka menjadi suatu kerajaan di tanah Kanaan atau di Yerusalem, mereka mengandalkan Tuhan. Itu kita bisa melihat sejarah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Goliat yang memegahkan persenjataannya, pedangnya, mengandalkan fisiknya yang besar, yang kuat. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Dalam nats ini kita bisa memperoleh suatu pengajaran dan kemenangan adalah karena kuat kuasa daripada Allah, kuat kuasa daripada doa. Dan kalau kita membaca nats renungan kita yang menjadi topik besar dalam pasal 20 ini, dikatakan doa mohon kemenangan bagi raja. Doa mohon kemenangan bagi raja. Kita tahu Mazmur adalah merupakan doa, permohonan, juga puji-pujian, nyanyian. Dalam nats ini, pemazmur di tengah-tengah menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi musuh-musuh adalah mengandalkan doa, sebab doa itulah merupakan nafas hidup orang yang percaya. Doa itulah yang membawa manusia yang percaya itu merasakan bagaimana kedekatan, bagaimana batin yang bisa menyatu antara jiwa orang yang percaya dengan yang dipercayai. Yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, bagaimanakah doa-doa kita
menghadapi musuh-musuh kita pada saat ini. Apalah yang kita katakan musuh kita? Tentu musuh kita adalah ancaman pandemi ini yang bisa membunuh kita, bisa membinasakan kita. Apalah musuh-musuh kita pada saat ini di tengah-tengah perkembangan teknologi, kemajuan zaman. Musuh-musuh kita adalah keindahan, kesukaan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi pada masa sekarang ini. Apakah musuh-musuh orang tua berhadapan dengan kaum muda, kaum milenial? Tentu pertimbangan-pertimbangan menaungi perasaan-perasaan keberadaan perkembangan zaman ini yang bisa mengubah pola pikir, tatanan etika kehidupan, budaya. Nah, bagaimanakah orang-orang tua menghadapi perubahan-perubahan ini? Dan bagaimana juga kaum muda berhadapan dengan tantangan-tantangan ini? Nah, disinilah kita di tengah-tengah kehidupan yang berperang menghadapi musuh-musuh kita, hanya dapat kita mengandalkan doa. Sebagaimana HP, handphone yang diandalkan oleh dunia ini, diandalkan umat manusia supaya bisa cepat berhubungan satu sama lain, bisa cepat bertatap muka walaupun berjauhan tempat. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, walaupun kita menggambarkan kita masih di dunia ini, Tuhan di sorga yang maha tinggi, bagaimana kita bisa berjumpa, bagaimana kita bisa bertatap muka. Tentu doa itulah yang menjadi alat komunikasi kita. Doa itulah yang menjadi nafas kehidupan kita, untuk meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh itu dan kita memperoleh kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan telah memberikan suatu bimbingan atau memberikan suatu kepastian bagaimana Tuhan di dalam pemilihannya, di dalam kasihnya kepada bangsa yang Dia pilih. Tuhan mengatakan, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Keluaran pasal 14 ayat 14, dan ini mungkin sangat terkenal bagi kita orang Batak, jemaat HKBP. Hohom mahamu Jahoba marporang humokop hamukat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang mau dikatakan di sini? Di dalam keheningan, di dalam hohom, atau dikatakan kita berdiam diri. Tentu di situ Tuhan meminta memberikan hati pikiran kita, iman percaya kita, keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Hohom mahamu au pema porang humokop pamu.
berdiam dirilah, aku akan berperang memberikan kemenangan. Kata hohom dan berdiam diri itu umumnya dipergunakan kita dalam memulai aktivitas kita di dalam ibadah, di dalam sesuatu kegiatan yang disebut dengan berdoa saat teduh. Kalau dengan agama-agama yang lain bermeditasi, bahibul honroha, memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah ini kehidupan orang Batak dalam ibadah-ibadah? Apakah ini budaya bagi gereja HKBP? Iya. Kalau kita mencoba bertanya kepada opung-opung kita, ya, mungkin yang berumur 80-an, 70-an, mungkin kita bisa mungkin rasakan, atau kita juga yang berumur 60 tahun ini pada masa kanak-kanak mungkin kita pernah lihat satu tradisi budaya di HKBP ketika orang-orang masih bicara-bicara di luar gedung gereja, begitu bunyi lonceng gereja semua pada hohom, langsung masuk ke tempat duduknya di gereja. Tidak ada mengarah lagi kiri kanan, sudah menghadap ke depan dan berdoa. Tetapi pada masa sekarang ini, karena mungkin perkembangan zaman dan keberadaan, tidak mungkin kita hanya hidup yang ber-HKBP ini hanya HKBP saja seperti konfesi kita dulu. Dalam konfesi kita itu seakan-akan gereja HKI, GKPI, gereja-gereja yang keluar dari HKBP itu dianggap bukanlah gereja dan kita saja. Tetapi perkembangan okumene, kita saling mengakui, saling melayani, dan bahkan dalam tahun 80-an jemaat HKBP sudah ada yang berdua kali bergereja, jam 6 begini bergereja di gereja karismatik, karena pendetanya berkhotbah begitu menarik, musiknya nyaman, menyenangkan. Lalu jam 10 kembali bergereja lagi ke HKBP. Kalau dulu begitu ketahuan jemaat bergereja di gereja karismatik langsung dikucilkan. Tetapi terjadilah diskusi, pembicaraan, ay molo pitur tababelu di urwason, habis manok HKBP. Dibikinlah dulu pendekatan, dibikin apa? Ya sudah enggak apa-apa 2 kali bergereja, salah bergereja. Nah, adalah istilah muncul jajan rohani, kelompok doa, kelompok ini, kelompok ini. Mulailah masuk tradisi budaya gereja lain yang tadinya di HKBP tidak bisa main gitar, udah boleh main gitar, main suling. Nah, ini ada perubahan-perubahan. Semua itu untuk mengacu kepada memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, nats ini mau mengingatkan kita di dalam doa-doa kita, sebagaimana tuntunan nats ini adalah doa untuk maju berperang. Mungkin para aparat keamanan kita juga melakukan ini. Sebelum kita berangkat operasi menghadapi musuh, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Ini adalah merupakan ajaran dari firman Tuhan. Kita juga diajarkan juga melalui
Mazmur 20 ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan musuh-musuh yang mengancam kita di perjalanan, kemacetan, terjadinya kecelakaan dan apa. Ada orang soborkat kita sebelum kita berangkat, mari kita berdoa. Nah, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi pada masa kini, bagaimanakah kita berdoa? Bagaimanakah para orang tua di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, kenyataan-kenyataan di perubahan-perubahan yang begitu cepat menghadapi para generasi muda, atau sebaliknya generasi muda ini yang sadar mereka, bagaimana mereka juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi penurut kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhan. Semuanya itu ada jawabannya adalah melalui Mazmur 20 ini. Supaya kita senantiasa di tengah-tengah menghadapi musuh yang begitu hebat dan canggih, kita hendaknya mengandalkan Tuhan dan kita bermegah di dalam Tuhan. Tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengandalkan kereta kuda, mengandalkan pedang yang hebat. Tetapi bangsa Israel diajarkan oleh Tuhan supaya bermegah dan mengandalkan Tuhan, dan itu kenyataan di tengah-tengah keberadaan sejarah dunia ini antara Daud dan Goliat. Tidak hanya kita, tidak hanya orang Yahudi mengetahui itu, tidak hanya orang Kristen, tidak hanya saudara-saudara kita Muslim, tetapi 3 agama besar menyatakan itu, bagaimana Daud dan Goliat berperang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini semakin mengingatkan kita, membangkitkan kita di tengah-tengah ketidakberdayaan kita menghadapi COVID-19 ini. Profesor doktor, ahli kesehatan, orang yang berpangkat, orang yang menjaga kesehatan, tetapi bisa kena. Sebaliknya orang yang kita lihat semaunya aja di jalan, makan makanan yang apa, kok bisa enggak kena COVID? Nah ini kan tentu keberadaan kita menunjukkan sesungguhnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Nah, kita juga pada masa sekarang ini kita bisa sehat, bisa bersekutu, bisa diberikan Tuhan kesempatan mendengar firman-Nya. Kita harus mengatakan semua ini adalah karena anugerah pengasihan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita menghadapi musuh-musuh kita, yaitu ancaman-ancaman sakit penyakit tadi. Kita masih bisa mengalahkan keinginan-keinginan atau teknologi kan sekarang ada dak pola betu gereja, nggak usah di gereja, kan bisa di rumah pakai HP dan apa. Tetapi ada juga yang sama sekali dikalahkan musuh dan keadaan ini. Dan apalagi kita orang Batak, HKBP, tidak ada lagi alasan kita tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita berhitung-hitung seberapa kayanya, banyaknya pemberian Tuhan kepada kita. Ahwe naswarong dihita halak Batak, marhite-hite HKBP. Dengan melalui firman Tuhan, kita dibawa dari kegelapan
siap kasih pilih beguan jadi mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan, kita tadinya bodoh, tidak tahu tulis baca, hadir sekolah-sekolah sending, menjadi pintar. Yang tadinya orang Batak mengkucilkan orang sakit, sekarang dirangkul. Orang yang penyakit kusta diobatin. Yang tadinya orang Batak bahwa kuta tauma yang perlu tahu tidak sudah terbuka dengan adanya tulisan-tulisan dan percetakan. Yang tadinya holak kita nasaripe mak martangiang tidak, juga sudah pergi berkhotbah di luar dari orang Batak, di luar bangsa Indonesia ini. Itulah kekayaan. Sekarang sampailah saatnya menjawab nyanyian anak-anak sekolah minggu. Tuhan memanggilmu orang Batak, Tuhan memanggilmu HKBP. Apakah jawabanmu? Marilah kita menjawab semua pergumulan-pergumulan kita, tantangan-tantangan kita, dan menghadapi musuh-musuh kita dengan doa, keyakinan kita kepada Tuhan, dan senantiasa firman-Nya berkumandang di dalam hati, pikiran, pengertian kita, dan kita bersemangat menyatakan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, sebagaimana senantiasa kita bersinar di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana visi misi HKBP. HKBP gabe pasu-pasu di Portibion. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengajarkan kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, menghadapi musuh-musuh di tengah-tengah berbagai perkembangan-perkembangan zaman ini yang bisa membinasakan kami. Tapi karena kasih setia Tuhan, kami bisa melewati itu dan memenangkan segala perperangan itu, pergumulan itu semua karena anugerah pengasihan-Mu. Tuhan, sertailah kami senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami senantiasa bermegah di dalam kasih-Mu, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan tubuh dan darahnya, memberikan kekuatan anugerah pengasihan yang daripada-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberikan kemampuan mengenal Engkau, mengasihi Engkau, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami menyerahkan sanak saudara kami dan teman-teman kami, jemaat-jemaat dan majelis-Mu di seluruh dunia ini yang mengalami sakit penyakit, terutama dalam pandemi corona ini, agar Tuhan menolong mereka melalui para medis, peralatan medis, dan obat-obat untuk memberikan kesembuhan. Kami juga menyerahkan sanak saudara kami dan teman-teman kami, jemaat-Mu dan majelis-Mu dimanapun yang berada, yang mengalami suka duka. Berikan penghiburan kepada mereka melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami juga menyerahkan para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah dunia ini, agar memimpin negara-negaranya membawa sukacita dan kedamaian yang daripada-Mu. Kami menyerahkan para pemimpin kami dari tingkat presiden hingga ketua RT dan seluruh majelis-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, lindungi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Marilah kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Tuhan
Marilah kita bermegah di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kami berterima kasih dan memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari, walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya akan pemeliharaannya dan kiranya dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Mari. Bapa, sinari marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu.